Di desa Karangsari, Banyumas, suasana biasanya tenang dan damai. Udara sejuk dari lereng Gunung Slamet membawa aroma tanah basah setiap pagi. Warga saling mengenal, hidup rukun, dan jarang sekali terdengar kabar buruk. Namun pagi itu, ketenangan desa mendadak terusik oleh bau busuk yang menyengat dari salah satu rumah di ujung jalan rumah milik pasangan Arif Prasetyo dan Dewi Kusuma. Awalnya, tak ada yang mencurigakan. Arif dikenal pendiam dan sopan, selalu menyapa bila berpapasan. Sedangkan Dewi, istrinya, justru ramah dan aktif di kegiatan ibu-ibu PKK. Mereka terlihat seperti keluarga sederhana yang bahagia, tapi 2 hari terakhir, rumah mereka tertutup rapat, tak ada tanda kehidupan. Lampu teras tak menyala, dan Dewi tak tampak di pasar pagi seperti biasanya. "Loh, kok sepi banget rumahnya Bu Dewi?" gumam Bu Sumi kepada tetangganya, Pak Darto, ketika keduanya lewat seusai pengajian malam. Pak Darto hanya mengangkat bahu. "Mungkin lagi sakit, Bu." Tapi langkah mereka berhenti seketika ketika hidung mereka menangkap bau aneh, bau hangus dan amis, seperti daging yang dimasak terlalu lama. Mereka saling pandang, perasaan tak enak mulai merayap di dada. "Mas Darto, panjenengan cium bau itu?" bisik Bu Sumi. "Iya, tapi aneh, bukan bau masakan biasa," jawab Pak Darto pelan. Malam semakin larut, mereka akhirnya memilih pulang, tapi rasa gelisah itu tak juga hilang. Keesokan paginya, bau itu makin kuat. Warga mulai berkerumun di depan rumah Arif. Pintu tak dibuka, tirai jendela tertutup rapat. Pak RT Suyatno datang memimpin warga untuk memeriksa. "Kalau ini dibiarkan, bisa bahaya," katanya tegas. Ia mengetuk pintu keras-keras. Tak ada jawaban, hanya keheningan. Setelah beberapa kali mencoba, pintu akhirnya terbuka. Dan sejak saat itu, desa Karangsari tak akan pernah sama lagi. Ketukan pintu yang keras dari Pak RT Suyatno membuat warga di sekitar rumah Arif menahan napas. Pagi itu udara Banyumas masih berkabut, tapi suasana di halaman rumah itu terasa panas dan tegang. Dari balik pintu, terdengar langkah pelan, kemudian pintu kayu terbuka sedikit. Muncul sosok Arif Prasetyo, wajahnya pucat, mata sayu, rambutnya acak-acakan. Bajunya kusut dan terdapat noda yang entah apa warnanya. "Maaf, Pak RT, ada apa?" Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Pak RT menatapnya dengan wajah khawatir. "Rumahmu bau sekali, Rif. Sudah 2 hari warga mencium aroma tidak sedap. Kami khawatir ada yang sakit atau terjadi sesuatu." Arif menunduk, menelan ludah, lalu menjawab pelan, "Tidak apa-apa, Pak. Hanya masakan basi. Nanti saya buang." Namun Bu Sumi, yang berdiri di barisan depan, tak bisa menahan diri. "Masakan basi kok baunya sampai kayak begini, Mas Arif? Lagi pula, Bu Dewi kemana? Sudah 2 hari tak kelihatan di pasar." Pertanyaan itu membuat suasana berubah senyap. Arif memejamkan mata, napasnya berat, tangannya yang menggenggam gagang pintu bergetar. Pak RT kembali berbicara dengan nada tegas, tapi tetap lembut. "Rif, izinkan kami masuk sebentar. Kalau tidak ada apa-apa, kami tenang." Beberapa detik yang terasa sangat panjang berlalu. Lalu terdengar suara lirih dari Arif. "Jangan masuk, Pak. Jangan." Kata-kata itu justru menambah kecurigaan warga. Pak Darto melangkah maju. "Mas Arif, kami cuma ingin memastikan semuanya baik-baik saja." Tapi Arif diam. Tubuhnya kaku seperti batu. Akhirnya Pak RT memberi isyarat. 2 pemuda desa maju mendorong pintu. Pintu terbuka lebar, dan seketika bau busuk luar biasa menyeruak keluar. Campuran amis dan hangus menusuk hidung, hingga membuat beberapa warga menjerit dan menutup hidung dengan kain. "Astagfirullah," seru Pak RT spontan. Menahan muntah, mereka masuk perlahan. Ruang tamu berantakan, tirai tertutup rapat, lantai kotor, dan dari arah dapur terlihat asap tipis mengepul. Pak RT berjalan paling depan, langkahnya pelan. Jantungnya berdegup keras. Saat sampai di dapur, matanya langsung tertuju pada panci besar yang masih di atas tungku. Uap panas masih keluar dari celah tutupnya. Dengan tangan gemetar, Pak RT membuka tutup panci itu. Seketika terdengar teriakan histeris. "Ya Allah, ini apa?" Warga yang ikut melihat langsung mundur ketakutan. Di dalam panci itu tampak potongan tubuh manusia, sudah tercampur bumbu dan air rebusan yang menghitam. Ada potongan tangan dengan jari-jari masih utuh, kulitnya pucat,
meringkuk di antara potongan daging lain. Beberapa ibu langsung pingsan di tempat. Anak-anak menjerit ketakutan. Bu Sumi jatuh terduduk di lantai, menangis ketakutan. "Ya Allah, Bu Dewi." Suaranya gemetar, menutupi wajah dengan kerudung. Pak RT menatap Arif yang berdiri di sudut dapur, wajahnya tanpa ekspresi, bibirnya bergetar. "Arif, apa yang kamu lakukan ini?" Arif tak menjawab, hanya menatap kosong ke arah panci itu, seperti orang yang kehilangan akal. Tak lama kemudian, seorang pemuda berlari ke pos polisi desa melaporkan kejadian. Dalam hitungan menit, 2 polisi datang dengan sepeda motor dinas. Warga menyingkir, memberi jalan. Polisi langsung mengamankan tempat kejadian dan menggiring Arif keluar. Ia tidak melawan, tidak berbicara sepatah kata pun, hanya berjalan lunglai, seperti orang yang menyerahkan diri kepada takdir. Beberapa warga menitikkan air mata. "Kasihan, tapi kok tega sekali," bisik seseorang. "Dewi itu orang baik, tidak pernah menyakiti siapapun," sahut yang lain. Desa Karangsari berubah menjadi lautan bisik-bisik dan tangis. Berita menyebar cepat ke seluruh Banyumas. Semua orang membicarakan hal yang sama, suami memasak tubuh istrinya sendiri. Tapi di balik kehebohan itu, di balik wajah kosong Arif dan bau busuk yang masih menggantung di udara, tersimpan rahasia lain yang belum terungkap. Sebuah rahasia yang kelak akan mengguncang keyakinan semua orang bahwa kebenaran tak selalu sesederhana yang terlihat. Sore itu, kantor Polres Banyumas tampak lebih sibuk dari biasanya. Di ruang interogasi yang sempit dan bercahaya neon putih, Arif Prasetyo duduk di kursi besi. Tangan pria itu masih terborgol, bajunya kotor, wajahnya pucat. Sejak pagi ia belum bicara sepatah kata pun. Di hadapannya duduk Inspektur Agus Santoso, penyidik berpengalaman dengan tatapan tajam dan nada suara yang tenang. "Saudara Arif," ucap Agus pelan, "kami menemukan potongan tubuh manusia di rumah Anda. Diduga kuat itu istri Anda, Dewi Kusuma. Tolong jelaskan apa yang sebenarnya terjadi." Arif mengangkat kepala pelan-pelan. Matanya merah dan lelah. Ia menatap lantai, lalu bibirnya bergetar sebelum akhirnya berkata lirih, Saya yang membunuh Dewi." Ruang itu mendadak hening. 2 anggota polisi lain saling berpandangan. Sementara Inspektur Agus tetap duduk tenang. Pengakuan yang datang terlalu cepat justru membuatnya curiga. "Kenapa kamu melakukannya?" tanya Agus datar. Suaranya dalam namun tidak menekan. Arif menarik napas panjang. "Kami sering bertengkar, Pak. Soal uang, soal warisan, soal hal-hal kecil. Malam itu saya emosi, lalu saya menjeratnya dengan kain." Kata-katanya keluar dengan terbata, seperti seseorang yang membaca naskah dari ingatan yang bukan miliknya sendiri. Agus menyipitkan mata, memperhatikan tiap gerak bibir dan tatapannya. Lalu setelah itu, "Kenapa kamu potong tubuhnya dan memasaknya?" Pertanyaan itu membuat Arif menunduk lagi, kedua tangannya bergetar. "Saya takut, Pak. Saya panik. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Jadi saya lakukan itu supaya tidak ada yang tahu." Suaranya nyaris seperti bisikan. Inspektur Agus menatapnya lama, lalu menyandarkan punggung ke kursi. "Arif," katanya pelan, "pengakuanmu terdengar dipaksakan. Seperti ada sesuatu yang kamu sembunyikan." Arif menggeleng cepat. "Tidak, Pak. Semua salah saya." Namun Agus tahu ekspresi di wajah pria itu bukan ekspresi bersalah, melainkan ketakutan. Ada sesuatu di balik matanya yang tidak bisa ia ungkapkan. Sesuatu yang berat, seperti beban rahasia. Setelah interogasi pertama selesai, Arif dibawa ke ruang tahanan sementara. Malam turun perlahan di Banyumas. Di luar, hujan rintik membasahi halaman kantor polisi. Agus berdiri di depan jendela, memandangi butir hujan yang menetes di kaca. Di tangannya, laporan awal dari tim forensik sudah datang. Ia membuka lembaran itu dengan dahi berkerut. Laporan itu ditandatangani oleh Dr. Siti Ningsih, ahli forensik RSUD Profesor Dr. Margono Soekarjo. Potongan tubuh korban menunjukkan bekas sayatan rapi. Dilakukan setelah korban meninggal. Pisau yang digunakan, kemungkinan pisau dapur biasa. Namun dari sudut dan kedalaman luka, tampak dilakukan oleh seseorang yang cukup tenang dan berpengalaman. Agus mengetuk-ngetuk meja dengan pensil. "Tenang dan berpengalaman," gumamnya. Bukan ciri orang panik seperti Arif. Ia menutup berkas, lalu melangkah ke ruang forensik di lantai bawah. Di sana Dr. Siti masih mengenakan jas laboratorium, wajahnya lelah tapi tetap fokus. "Dokter," sapa Agus. "Dari hasil awal,
Apakah mungkin Arif melakukannya sendirian? Dr. Siti menggeleng pelan. Sulit. Tubuh korban cukup berat dan dari pola luka tampaknya ada seseorang yang membantu atau bahkan yang justru menjadi pelaku utama. Agus mengangguk pelan. Pikirannya mulai menyusun potongan teka-teki. Kalau begitu, katanya sambil memandang jauh ke jendela ruang laboratorium, mungkin kita sedang menghadapi sesuatu yang lebih rumit dari sekadar pertengkaran suami istri. Malam semakin larut. Di ruang tahanan, Arif duduk memeluk lutut, matanya kosong menatap lantai semen yang dingin. Di sudut ruangan, lampu kecil berkelip redup. Dari bibirnya terdengar gumaman lirih. Seperti berbicara dengan dirinya sendiri, kalau aku bicara, aku bisa mati. Aku harus diam. Di luar, hujan makin deras, menampar atap kantor polisi. Inspektur Agus Santoso berdiri di lorong sepi, menatap langit gelap dan berbisik pelan, kasus ini belum selesai. Aku tahu, Arif bukan satu-satunya yang terlibat. Kabar penemuan jasad Dewi Kusuma menyebar cepat ke seluruh Kabupaten Banyumas. Dari pasar, pos ronda, hingga warung kopi di pinggir jalan, semua orang membicarakannya. Istrinya Arif dimasak sendiri, ya Allah, bisik seorang ibu dengan wajah pucat. Tak ada yang percaya, tapi tak ada pula yang berani menyangkal. Desa Karangsari, yang dulu dikenal tenang dan ramah, kini menjadi perbincangan penuh ketakutan. 3 hari setelah penangkapan Arif, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah yang masih dipasangi garis polisi. Dari dalam mobil, turun seorang perempuan muda berpakaian serba hitam. Wajahnya pucat, matanya sembab. Dialah Maya Sari, adik kandung Dewi Kusuma. Ia datang dari Yogyakarta begitu mendengar berita tragis itu. Begitu melihat garis kuning yang melintang di depan rumah kakaknya, Maya menutup mulutnya dengan kedua tangan. Ya Tuhan, Kak Dewi. Suaranya serak. Tubuhnya bergetar. Bu Sumi, yang berada di situ, segera menghampiri dan menepuk bahunya pelan. Sabar nak, semua ini sudah kehendak Gusti Allah. Mbak Dewi orang baik, semoga husnul khotimah. Maya menangis keras, memeluk Bu Sumi sambil terisak. Namun, di balik air mata itu, pandangan matanya tajam, seolah menyapu setiap sudut rumah dengan penuh perhitungan. Dari kejauhan, Inspektur Agus Santoso memperhatikan adegan itu. Ia berdiri di tepi jalan bersama Dr. Siti Ningsih. Matanya tak lepas dari wajah Maya. Dia adik korban? Tanya Dr. Siti pelan. Agus mengangguk. Ya, tapi entah kenapa, ekspresinya tidak sepenuhnya tulus. Sore itu, Maya dipanggil ke Polres untuk memberikan keterangan awal. Di ruang interogasi, ia duduk dengan tenang di hadapan Agus. Bu Maya, kata Agus sopan, kami ingin tahu hubungan ibu dengan almarhumah Dewi dan suaminya, Arif. Maya mengusap air matanya, lalu berkata lirih, kami keluarga yang baik-baik saja Pak. Kak Dewi orangnya keras, tapi penyayang. Mas Arif juga orangnya lembut. Saya tidak percaya kalau dia tega melakukan ini. Nada suaranya lembut, penuh keyakinan. Tapi bagi Agus, jawaban itu justru terasa terlalu cepat, terlalu sempurna. Jadi menurut ibu, Arif tidak mungkin menjadi pelaku? Tanya Agus meneliti. Maya mengangguk mantap. Tidak mungkin Pak. Saya tahu Mas Arif. Dia tidak akan sanggup menyakiti Kak Dewi. Agus terdiam sejenak. Jawaban Maya terdengar seperti seseorang yang sedang menanamkan narasi, bukan kesaksian. Ia menatap perempuan itu lama. Dan di balik kesedihan di wajahnya, Agus menangkap sesuatu seberkas dingin di mata Maya. Seperti seseorang yang menyembunyikan agenda. Sementara itu di sel tahanan, Arif mendengar kabar bahwa Maya datang menjenguk. Saat mereka bertemu sebentar, Arif langsung menunduk. Maya, maafkan aku, bisiknya lirih. Maya menggenggam tangannya dengan lembut. Mas, jangan bicara begitu. Aku tahu Mas bukan pelakunya. Aku akan bantu Mas keluar dari sini, ucapnya sambil tersenyum samar. Bagi orang lain, kata-kata itu mungkin menenangkan. Tapi bagi Arif, senyum itu justru membuat dadanya sesak. Ia tahu benar sisi lain, Maya wajah yang tersenyum lembut, tapi di baliknya tersembunyi sesuatu yang gelap. Ia hanya bisa berbisik pelan. Jangan, Maya, jangan permainkan ini lagi. Malamnya, di pos ronda desa, Pak Darto berbicara pada beberapa warga. Aku merasa aneh. Baru datang, tapi adiknya Dewi itu langsung yakin Arif tidak salah. Bisa jadi karena kasihan, sahut yang lain. Pak Darto menggeleng. Entahlah, tapi dari dulu aku dengar mereka sering bertengkar soal warisan rumah orang tuanya di Yogyakarta.
Dewi tak mau menjual, tapi adiknya ngotot minta dibagi. Warga lain terdiam. Kabar itu menimbulkan bisik-bisik baru. Ada yang mulai curiga, ada yang takut. Tapi satu hal jelas, teka-teki kasus ini belum berakhir. Di ruang kerjanya, Inspektur Agus membuka map berisi hasil analisis ponsel Dewi yang ditemukan di laci kamar. Ada pesan-pesan singkat penuh emosi pertengkaran dengan seseorang yang hanya disimpan dengan inisial M. Kalau benar M itu Maya, gumam Agus pelan. Ia menatap papan bukti di depannya. Foto TKP, laporan forensik, dan catatan saksi. Semua mulai membentuk pola. Ia menutup map itu perlahan, lalu berkata pelan pada dirinya sendiri. Kasus ini bukan sekadar pembunuhan keluarga. Ini tentang dendam, dan seseorang yang tahu betul cara bersembunyi di balik air mata. Hujan tipis mengguyur Banyumas pagi itu. Jalanan becek, daun jati bergetar tertiup angin lembab. Di rumah Arif dan Dewi, garis polisi kuning masih terbentang, menjadi pengingat bahwa di tempat itulah tragedi mengerikan terjadi. Di dalam rumah, tim forensik bekerja dalam diam memotret, menandai, dan mengumpulkan setiap barang yang mungkin menyimpan petunjuk. Inspektur Agus Santoso berdiri di dekat dapur. Wajahnya serius, matanya menelusuri setiap detail lantai yang sudah mulai kering. Di sampingnya, Dakter Siti Ningsih jongkok memeriksa jejak sepatu yang sempat dicetak gips malam sebelumnya. Ia kemudian menunjuk ke arah sudut lantai yang masih basah. "Pak Agus, lihat ini," katanya pelan. Agus berjongkok, menatap bekas jejak kaki samar di lantai semen. "Dua jenis jejak," ucapnya setelah beberapa detik. "Betul," jawab Dakter Siti. "Yang satu sesuai dengan ukuran sepatu Arif, tapi yang satunya sedikit lebih kecil, kemungkinan milik seorang perempuan." Langkahnya tenang, tidak tergesa. Agus mengernyit, menatap jalur jejak yang menuju ke arah pintu belakang. Kalau langkahnya tenang, berarti orang itu tahu persis apa yang ia lakukan. Bukan orang yang panik. Dakter Siti mengangguk. "Ya, dan jika benar perempuan, maka ada kemungkinan besar dia bukan sekadar tamu tapi bagian dari kejadian malam itu." Agus terdiam. Dalam benaknya, nama Maya Sari perlahan muncul. Ia teringat tatapan mata perempuan itu di ruang interogasi, tenang tapi dingin. Tatapan seperti itu hanya dimiliki orang yang tahu lebih banyak daripada yang diucapkannya. Beberapa jam kemudian, di ruang barang bukti, Dakter Siti kembali membawa hasil analisis tambahan. Ia meletakkan sebuah kantong plastik kecil di atas meja. Di dalamnya terdapat sebuah kunci kecil berwarna perak, agak kusam tapi masih utuh. "Ini kami temukan di dalam tas hitam milik Maya Sari saat pemeriksaan di penginapan tempat ia tinggal," jelasnya. Agus menatap benda itu lekat-lekat. Kunci tua. Sepertinya bukan kunci rumah modern. Dakter Siti menambahkan, "Saya perhatikan, bentuknya mirip kunci lemari besi model lama. Mungkin dari era tahun 80-an. Agus menegakkan tubuh. "Lemari besi? Di mana keluarga Dewi tinggal dulu sebelum ke Banyumas?" "Menurut berkas keluarga, rumah orang tuanya ada di Yogyakarta," jawab Dakter Siti. Perlahan, potongan-potongan teka-teki mulai tersusun. Pesan di ponsel, hubungan kakak adik yang retak, dan kini kunci tua yang entah mengapa disimpan Maya. "Sepertinya ini bukan hanya soal pembunuhan, Dok," ucap Agus pelan. "Ada motif yang lebih dalam, mungkin soal harta." Sementara itu, di desa Karangsari, Bu Sumi dan Pak Darto duduk di beranda rumah sambil menatap ke arah garis polisi yang masih membentang. "Bu Dewi orangnya sabar, tapi tegas," kata Bu Sumi pelan. "Aku tahu, dia sering cerita kalau adiknya suka iri, tapi tak pernah kubayangkan akan sejauh ini." Pak Darto mengangguk perlahan. "Aku juga, Bu, tapi entah kenapa, waktu lihat mata Maya, aku merasa dingin, seperti melihat seseorang yang menyimpan sesuatu." Malam itu, Inspektur Agus memandangi papan bukti di kantornya, foto TKP, laporan forensik, jejak kaki, dan kini foto kunci tua berwarna perak. Ia menempelkan semuanya ke papan, lalu menggambar garis merah, menghubungkan nama Maya Sari dengan kata lemari besi, Yogyakarta. Ia menatapnya lama, lalu bergumam pelan, "Kau bukan sekadar saksi, Maya. Kau bagian dari permainan ini." Di luar, hujan kembali turun deras, memantulkan cahaya lampu jalan ke jendela kantornya. Bunyi hujan terdengar seperti ketukan halus di kaca, seolah alam sendiri ingin mengingatkan bahwa kebenaran sedang menunggu untuk terkuak.
Malam di desa Karangsari terasa lebih sunyi dari biasanya. Setelah hujan reda, kabut tipis turun perlahan, menutupi sawah dan pepohonan jati di pinggir desa. Di kejauhan, suara jangkrik bersahutan. Namun di balik keheningan itu, ada seseorang yang berjalan pelan menembus kegelapan Mayasari. Ia mengenakan jaket hitam, rambutnya diikat rapi, dan di tangannya tergantung sebuah tas kecil berwarna cokelat. Langkahnya tenang tapi hati-hati. Ia menoleh ke kanan dan kiri sebelum menyusuri jalan setapak menuju kebun kosong di pinggir sungai, sekitar 200 meter dari rumah Bu Sumi, tempat ia menumpang tinggal sementara. Di tengah kebun itu, berdiri sebuah gubuk reot yang sudah lama tak digunakan. Dindingnya dari papan bambu yang mulai lapuk, atapnya bolong di beberapa bagian. Maya membuka tasnya, mengeluarkan kunci kecil perak kunci yang sama yang ditemukan polisi dalam penginapannya beberapa hari sebelumnya. Ia membuka gembok kecil di pintu gubuk, lalu masuk perlahan. Di dalam ruangan yang hanya diterangi cahaya senter kecil, Maya duduk bersila di lantai. Ia membuka tasnya, mengeluarkan beberapa lembar kertas tua, surat-surat, map berstempel, dan beberapa foto lama. Ia menatapnya dengan mata tajam. Wajahnya tegang. Semua harus tetap aman. Gumamnya pelan. Dokumen ini tidak boleh jatuh ke tangan siapapun. Ia menyusun kertas itu rapi, lalu menyelipkannya di bawah lantai papan yang bisa dibuka seperti laci rahasia. Saat hendak menutup kembali, papan di luar gubuk berderak pelan. Maya menoleh cepat, matanya menyipit. "Siapa di sana?" serunya tajam. Tak ada jawaban. Hanya suara angin malam yang membuat ranting bergetar. Setelah menunggu beberapa detik, Maya menenangkan diri, lalu keluar perlahan, menutup pintu, dan mengunci gubuk itu rapat-rapat. Namun ia tak tahu bahwa di kejauhan, Pak Darto sedang berjongkok di balik pohon nangka, menahan napas. Ia telah mengikuti Maya sejak keluar dari rumah Bu Sumi. "Ngapain perempuan itu malam-malam ke kebun?" gumamnya pelan. Dari tempatnya bersembunyi, ia melihat Maya memegang sesuatu sebelum meninggalkan gubuk. Wajahnya penuh tanda tanya. Apa yang dia sembunyikan di sana? Keesokan paginya, Pak Darto segera menemui Bu Sumi dengan wajah cemas. "Bu, semalam aku lihat Maya jalan ke kebun tua dekat sungai. Dia masuk ke gubuk itu bawa tas, terus keluar sendirian. Wajahnya tegang sekali." Bu Sumi terkejut. "Astagfirullah, jangan-jangan dia sembunyikan sesuatu. Makanya aku khawatir, Bu. Tapi kita nggak boleh sembarang tuduh. Mungkin lebih baik lapor ke Pak RT." Siang harinya, mereka menemui Pak RT Suyatno di pendopo kecil dekat balai desa. Wajah Pak RT serius saat mendengar cerita itu. Kalau benar dia sembunyikan sesuatu, bisa jadi itu penting untuk penyelidikan. Tapi kita tak boleh gegabah. Aku akan hubungi Inspektur Agus. Sementara itu, Inspektur Agus Santoso di Polres Banyumas menerima laporan tersebut dengan perhatian penuh. "Bagus, jangan lakukan apa-apa dulu. Kami akan pantau gubuk itu malam ini." Ia menatap papan bukti di hadapannya, foto Dewi, panci besar, kunci tua, dan sekarang laporan tentang gubuk. Potongan-potongan ini mulai menyatu. Katanya pelan kepada Dr. Siti. "Kita tinggal tunggu waktu yang tepat untuk membuka semuanya." Malam berikutnya, 2 anggota polisi berpakaian sipil ditempatkan di sekitar kebun. Mereka bersembunyi di balik semak, menunggu kalau Maya kembali. Namun malam itu Maya tidak muncul. Hanya suara angin dan nyanyian jangkrik menemani mereka sampai pagi. Walau begitu, kecurigaan semakin kuat bahwa gubuk tua itu menyimpan rahasia besar. Sementara di rumah Bu Sumi, Maya duduk di kamar tamu dengan wajah murung, di tangannya secangkir teh yang sudah dingin. Dari luar, terdengar suara warga bercakap di teras. Ia tahu, sebagian dari mereka mulai membicarakan dirinya. Maya menatap keluar jendela, matanya dingin, dan bibirnya tersenyum samar. "Biar saja mereka curiga," bisiknya pelan. "Selama aku masih pegang kunci rahasia ini, tak ada yang bisa menjatuhkanku." Malam itu, langit desa Karangsari tampak berat. Awan hitam menggantung di atas perbukitan, dan angin dingin bertiup membawa aroma lembab dari sawah. Lampu-lampu jalan berkelip redup, sebagian mati karena korsleting usai hujan sore tadi. Namun di balik keheningan itu, 2 sosok berpakaian gelap bersembunyi di balik semak belukar dekat gubuk tua di tepi sungai. Mereka adalah anggota kepolisian yang diperintahkan langsung oleh Inspektur Agus Santoso untuk melakukan pengintaian. Sudah 2 malam mereka menunggu, namun Mayasari belum muncul lagi. Salah satu anggota, Bribka Andri, menatap arloji di tangannya. "Sudah lewat tengah malam, Pak.
Apa kita lanjut berjaga? Rekannya menjawab lirih. Kita tunggu 1 jam lagi. Kasus ini terlalu janggal untuk ditinggalkan begitu saja. Keduanya diam. Hanya suara serangga dan desir angin yang terdengar. Dalam kesunyian itu, gubuk tua berdiri seperti saksi bisu, menyimpan sesuatu yang belum mau berbicara. Di tempat lain, Inspektur Agus masih duduk di ruang kantornya. Di atas meja, tergeletak laporan sementara tentang jejak kaki dan kunci tua yang kini telah dikonfirmasi cocok dengan lemari besi di rumah lama orang tua Dewi dan Maya di Yogyakarta. Lemari itu ditemukan kosong. Isinya dokumen warisan dan sertifikat tanah hilang tanpa jejak. Agus mengetuk meja pelan, menatap foto 2 bersaudara itu. Dewi mempertahankan, Maya menginginkan. Harta bisa membuat orang kehilangan hati, gumamnya. Tiba-tiba, telepon di mejanya berdering. "Siap, Pak," suara Bribka Andri di seberang. Terdengar terburu-buru. Target muncul. Maya datang ke gubuk, membawa tas. Agus berdiri cepat. "Jangan bertindak dulu. Awasi saja, kita butuh bukti kuat bahwa dia memang menyembunyikan sesuatu." Sementara itu, di kebun gelap yang hanya diterangi sinar senter kecil, Maya membuka gembok gubuk dengan kunci perak. Ia masuk, menyalakan lilin, dan duduk bersila. Tangannya gemetar sedikit ketika menarik keluar beberapa dokumen dari bawah papan lantai. "Sudah waktunya aku pindahkan ini," gumamnya. "Tak bisa lagi kusimpan di sini." Polisi mulai mencurigai. Namun tanpa ia sadari, kamera kecil di tangan Bribka Andri sedang merekam setiap gerakannya dari celah daun. Klik kecil terdengar ketika foto diambil. Wajah Maya yang dingin terpampang jelas di layar kamera. Setelah beberapa menit, Maya keluar dengan tas penuh kertas dan berjalan cepat menuju arah rumah Bu Sumi. 2 polisi itu tetap bersembunyi, menunggu hingga ia benar-benar menghilang dalam gelap. "Dapat, Pak," lapor Andri pelan melalui radio. Semua sudah terekam. Keesokan paginya, di Polres Banyumas, Agus menatap layar laptop yang menampilkan hasil rekaman itu. Terlihat jelas Maya membawa tas berisi dokumen dari dalam gubuk. Di belakangnya, papan-papan lantai terbuka dan kertas berserakan. "Ini dia," ujar Agus. "Bukti pertama bahwa Maya menyembunyikan sesuatu. Sekarang, kita hanya perlu tahu apa isinya." Daer Siti Ningsih, yang duduk di sebelahnya, berkomentar pelan, kalau dokumen itu benar berisi warisan, motif pembunuhannya makin kuat. Agus mengangguk pelan. "Tapi hati-hati, Dok. Maya bukan orang bodoh. Dia pandai berperan. Sekali dia sadar kita mengintainya, dia bisa melakukan hal yang lebih nekat." Sore harinya, Bu Sumi memperhatikan Maya dari teras rumah. Perempuan itu tampak gelisah. Ia duduk di kursi, memandangi jalan sepi, sambil memutar-mutar sesuatu di tangannya kunci perak kecil itu. Kadang ia tersenyum samar, kadang memejamkan mata seolah tenggelam dalam pikirannya sendiri. Bu Sumi berbisik pada Pak Darto yang duduk di sampingnya. "Mas Darto, aku takut." Ada sesuatu yang aneh dari tatapan matanya. Seperti bukan orang berduka, tapi orang yang sedang menunggu waktu. Pak Darto menelan ludah, menatap ke arah Maya dengan hati-hati. "Ya Bu, aku juga merasakannya. Tapi kita biarkan polisi bekerja. Kita jangan gegabah." Malam mulai turun lagi di Banyumas. Dari kejauhan, terdengar suara azan Isya mengalun lembut, menembus hawa dingin. Di dalam kamarnya, Maya berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. "Kau pintar, Maya," bisiknya pada pantulan dirinya. Tapi mereka mulai mendekat. "Aku harus bersiap." Dan di tempat lain, di kantor Polres, Inspektur Agus menatap foto Maya di papan penyidikan dengan tatapan tajam. "Malam ini dia masih bebas," gumamnya, "tapi sebentar lagi kebenaran akan menjeratnya." Pagi itu, matahari Banyumas bersinar pucat di balik kabut tipis. Udara lembab menempel di kulit, dan suara ayam berkokok bersahut-sahutan dari ujung desa. Namun, di warung kopi kecil milik Pak Darto, suasananya berbeda. Biasanya ramai tawa dan candaan. Kini hanya terdengar suara-suara pelan penuh kehati-hatian. Katanya, "Loh, polisi sudah mulai curiga sama adiknya Bu Dewi," bisik seorang bapak sambil menyeruput kopi panas. Iya, aku juga dengar. Waktu diselidiki, ketemu kunci aneh di tasnya, timpal yang lain. Suaranya nyaris seperti bisikan. Masya Allah, kalau benar dia terlibat, tega sekali sama kakaknya sendiri, ujar seorang ibu yang baru datang membeli gula. Pak Darto hanya diam. Tangannya sibuk mengelap gelas, tapi telinganya menangkap semua pembicaraan itu. Ia menatap keluar warung.
melihat sosok Mayasari berjalan pelan di jalan desa. Perempuan itu mengenakan kebaya hitam sederhana. Wajahnya pucat tapi anggun, langkahnya mantap. Begitu lewat di depan warung, semua percakapan berhenti. Hening, hanya suara angin yang berdesir di antara daun jati. Maya menatap sekilas ke arah mereka, lalu tersenyum-senyum lembut tapi membuat bulu kuduk berdiri. "Pagi, Pak Darto," sapanya ramah. Pak Darto terkejut sedikit, buru-buru menjawab, "Iya, Bu Maya, pagi. Mau kemana?" "Hanya ke rumah Bu Sumi, mau bantu menyiapkan tahlilan 7 hari almarhumah Kak Dewi," jawabnya tenang, lalu melangkah lagi. Begitu ia menjauh, napas orang-orang di warung serasa baru kembali. "Duh," senyumnya itu. "Ya," gumam seorang ibu dengan nada gugup. "Manis, tapi kok dingin sekali." Di rumah Bu Sumi, Maya benar-benar sibuk menyiapkan acara tahlilan. Ia membantu memasak, menata lilin, dan menyapa semua orang dengan sopan. Dari luar, tak ada sedikit pun tanda bahwa ia menyimpan rahasia besar. "Terima kasih Nak Maya," kata Bu Sumi, "kau ini tabah sekali. Kalau aku di posisimu, mungkin sudah tidak kuat." Maya tersenyum lembut. "Saya hanya ingin memastikan Kak Dewi tenang di sana, Bu. Saya ingin namanya diingat dengan doa, bukan gosip." Namun malamnya, ketika semua orang sudah pulang, Maya duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto Dewi yang tergantung di dinding. Tangannya menggenggam lilin yang mulai meleleh. "Kau pikir orang-orang ini peduli?" bisiknya lirih. "Mereka hanya suka membicarakan, tapi sebentar lagi, semua akan diam." Ia meniup lilin itu perlahan, membiarkan kegelapan memenuhi ruangan. Di sisi lain, Inspektur Agus duduk di kantornya, menatap laporan dari tim forensik. "Sidik jari tambahan ditemukan di panci tempat jasad Dewi dimasak," lapor Dr. Siti. "Dan itu milik Maya." Agus terdiam. "Kita sudah punya bukti fisik, tapi aku tidak ingin menangkapnya tanpa strategi. Dia terlalu licin." Dr. Siti mengangguk. Perempuan seperti Maya bisa memutar keadaan. Kalau dia merasa terpojok, bisa-bisa dia menyerang balik. Sementara itu, Bu Sumi dan Pak Darto duduk di beranda rumah, membicarakan kegelisahan mereka. "Bu, aku merasa makin aneh," kata Pak Darto lirih. Setiap kali dia bicara, seperti ada sesuatu di balik kata-katanya, bukan sekadar sedih. Bu Sumi mengangguk, menatap langit. Iya, matanya seperti tidak benar-benar berduka. "Tapi kalau kita salah menuduh, bisa bahaya, Mas. Kita serahkan saja pada Pak Agus." Hari demi hari, desas-desus semakin meluas. Ada yang mulai memihak Maya karena kelembutannya, ada pula yang mulai menjauh karena takut. Desa Karangsari terbelah menjadi 2. Di malam ke-7, setelah kematian Dewi, tahlilan digelar. Maya duduk paling depan, kerudung hitam menutupi sebagian wajahnya. Ketika doa selesai, banyak warga menghampirinya, mengucapkan belasungkawa. Ia membalas dengan senyum lembut dan ucapan lirih penuh kesopanan. Semua tampak normal kecuali satu hal. Di antara doa dan air mata, ada sekilas senyum kecil di ujung bibir Maya. Cepat, samar dan dingin. Dari sudut ruangan, Pak Darto memperhatikan. "Bu Sumi," bisiknya. "Kau lihat?" Bu Sumi mengangguk pelan, bulu kuduknya berdiri. "Aku lihat, Mas. Entah kenapa, aku merasa itu bukan senyum duka, tapi kemenangan." Hujan turun rintik di Banyumas siang itu. Jalanan licin dan udara dingin menembus dinding Polres yang mulai berlumut. Di dalam ruang laboratorium kecil kepolisian, Dr. Siti Ningsih menunduk di depan meja penuh botol, pipet, dan sampel makanan yang diambil dari dapur rumah Dewi Kusuma. Ia bekerja pelan tapi teliti. Dari panci besar tempat potongan tubuh ditemukan, ia mengambil sisa cairan yang sudah menghitam dan menguap bau rempah kuat. Namun ada sesuatu yang aneh. Aromanya terlalu pekat, terlalu tajam untuk sekadar bumbu dapur. Pintu terbuka pelan. Inspektur Agus Santoso masuk dengan wajah serius. "Bagaimana hasilnya, Dok?" tanyanya. Dr. Siti menurunkan masker dari wajahnya, lalu menjawab pelan. "Bumbu yang digunakan dalam panci itu bukan bumbu masakan biasa, Pak Agus. Ada campuran zat kimia alami yang biasa dipakai untuk menyamarkan bau daging membusuk." Agus mengernyit. "Maksudmu, seseorang sengaja memasak dengan bahan itu agar bau jasad tertutup?" "Betul. Ini bukan tindakan spontan. Pelakunya tahu betul apa yang ia lakukan," kata Dr. Siti mantap. Agus terdiam.
Ia menatap papan catatan yang mulai penuh garis merah dan foto-foto TKP. Dan yang bisa menyiapkan hal seperti itu, bukan Arif. Daer Siti menatapnya. Kau mulai yakin dengan firasatmu. Agus mengangguk perlahan. Ya, semua jejak mengarah ke satu nama Mayasari. Beberapa jam kemudian, laporan baru datang dari bagian digital forensik. Seorang anggota polisi menyerahkan map tebal pada Agus. Ini hasil pemeriksaan ponsel almarhumah Dewi, Pak. Ada pesan terakhir dengan seseorang bernama kemungkinan besar Maya. Agus membuka halaman pertama. Percakapan di layar menunjukkan pertengkaran sengit dua saudara itu. Dewi, kamu utama, Maya. Rumah ini milik bersama, tapi aku yang merawat orang tua sampai akhir hayat. Maya, kau selalu merasa paling berjasa. Tapi aku juga anak kandung. Aku tidak akan pergi tanpa hakku. Pesan terakhir dari Dewi dikirim hanya beberapa jam sebelum kematiannya. Agus menatapnya lama, napasnya berat. Firasatku benar, gumamnya. Mereka bertengkar karena warisan. Sore itu, Agus memanggil Dr. Siti ke ruangannya. Kita sudah punya 3 bukti kuat. Sidik jari Maya di panci, jejak kaki perempuan di TKP, dan percakapan di ponsel. Tapi kita butuh penguat seseorang yang bisa memastikan dia memang ada di rumah malam kejadian. Dr. Siti berpikir sejenak. Bagaimana dengan Pak Darto? Dia pernah lihat Maya keluar malam-malam menuju kebun. Agus mengangguk. Bagus, kita akan minta keterangannya. Tapi hati-hati, kalau Maya tahu ada saksi yang melihat, dia bisa berbuat apa saja. Di sisi lain, di rumah Bu Sumi, Maya duduk di teras sambil menatap hujan. Di tangannya, segelas kopi hitam masih mengepul. Wajahnya tenang, tapi matanya tak berhenti bergerak menatap jalan, pagar, dan jendela seakan mengamati siapa yang sedang membicarakannya. Bu Sumi datang membawa selimut. Nak Maya, dingin sekali. Masuk saja, nanti masuk angin. Maya tersenyum lembut. Terima kasih Bu, saya hanya ingin duduk sebentar. Kadang suara hujan bisa menenangkan hati. Bu Sumi mengangguk, lalu meninggalkannya. Tapi saat melangkah masuk ke dapur, ia sempat menoleh. Pandangan Maya kosong, namun jemarinya mengetuk gelas dengan ritme aneh tok, tok, tok. Seperti orang yang sedang berpikir keras atau menyusun rencana. Malamnya, Inspektur Agus kembali meninjau rumah Arif dan Dewi. Di dapur yang kini sudah sepi, bau bumbu itu masih tercium samar, menempel di dinding dan kayu. Ia berdiri lama di depan tungku, menatap bekas api yang menghitam. Pelaku ini bukan hanya pembunuh, tapi juga pemain, gumamnya. Ia mengatur semuanya dengan dingin. Ketika keluar, Agus menatap hujan yang mulai turun lagi. Di kejauhan, lampu rumah Bu Sumi terlihat menyala redup. Ia tahu, di sanalah Mayasari sedang duduk, mungkin dengan wajah tenang yang menipu semua orang. Tapi di balik itu, ada rahasia yang sebentar lagi akan terbuka. Sebentar lagi, Maya, bisiknya pelan. Sebentar lagi kebenaran akan menjemputmu. Langit sore di Banyumas tampak muram. Awan hitam menggantung rendah di atas pohon jati yang berderet di sepanjang jalan desa. Udara terasa berat dan lembab, seperti menyimpan sesuatu yang belum diucapkan. Di rumah Bu Sumi, Mayasari duduk di dekat jendela, menatap keluar dengan pandangan kosong. Sudah beberapa hari ia merasa ada yang tidak beres. Setiap kali berjalan di jalan desa, selalu ada tatapan-tatapan aneh yang mengikuti. Orang-orang yang dulu ramah kini berbicara pelan ketika ia lewat. Bahkan anak-anak kecil pun berhenti bermain ketika melihatnya. Pagi itu, ia sempat mendengar 2 ibu tetangga berbisik di depan pagar. Katanya polisi mulai curiga sama dia. Bisik salah satunya. Ah, masa sih? Tapi memang ya, caranya bicara kadang dingin sekali. Maya menahan napas di balik tirai, rahangnya mengeras. Setelah mereka pergi, ia duduk kembali, menggenggam secangkir teh yang mulai dingin. Jadi, mereka sudah mulai berbisik, gumamnya pelan. Berarti seseorang sudah membuka mulut. Di luar, Pak Darto lewat sambil membawa obor kecil menuju sawah. Ia sempat menatap ke arah rumah Bu Sumi, tapi cepat-cepat mengalihkan pandangan. Maya memperhatikannya dengan tajam. Kau juga mulai menjauh, Pak Darto, katanya dalam hati. Ada sesuatu dalam tatapan mata laki-laki tua itu yang membuatnya gelisah campuran rasa takut dan rasa tahu. Malamnya, Maya pura-pura hendak ke warung membeli gula, tapi sebenarnya ia hanya ingin berkeliling melihat keadaan. Ia berjalan pelan di jalanan gelap yang hanya diterangi sinar bulan pucat. Saat melewati kebun,
Langkahnya berhenti. Ia menatap gubuk tua yang dulu menyimpan rahasianya. Lilin yang pernah ia gunakan di dalam kini sudah tak ada, tapi papan lantainya sedikit bergeser. Siapa yang berani membuka ini? Suaranya pelan, namun penuh amarah. Ia memegang pintu, tapi tidak masuk. Ia tahu, jejak siapapun yang sudah menyentuh tempat itu akan segera terasa. Sementara itu, di rumahnya, Bu Sumi sedang berbicara dengan Pak Darto yang tampak gelisah. "Bu, aku takut. Polisi bilang mungkin aku dimintai keterangan lagi. Tapi kalau Maya tahu aku saksi," Bu Sumi menatapnya cemas. "Jangan bicara sembarangan di depan siapapun, Mas. Perempuan itu, aku nggak tahu kenapa. Tapi aku merasa dia bisa berbuat nekat." Pak Darto mengangguk. Tapi rasa takut itu tetap menempel seperti bayangan. Malam semakin larut. Hujan turun pelan. Di kamarnya, Maya tak bisa tidur. Ia duduk di depan cermin. Rambutnya terurai. Matanya menatap pantulan wajahnya sendiri. Dan di sana ia melihat sosok yang berbeda dingin. Tenang, tapi berbahaya. "Mereka pikir aku bodoh," bisiknya lirih. "Mereka pikir bisa menjebakku dengan gosip dan tatapan. Tapi aku yang akan menyingkirkan mereka duluan." Tangannya meraih sesuatu di dalam laci sebuah pisau dapur kecil. Kilau logamnya memantul oleh cahaya lilin. Ia mengelusnya perlahan, seperti membelai rahasia lama. Tidak ada yang boleh menghancurkan rencana ini. Keesokan harinya, Inspektur Agus menerima laporan dari tim pengintai bahwa Maya semakin gelisah. Ia terlihat sering menoleh saat berjalan, berbicara sendiri, bahkan pernah memandangi rumah Pak Darto lama sekali dari kejauhan. Agus menatap peta kecil desa Karangsari di mejanya. "Kita harus bergerak cepat. Kalau benar dia mulai curiga, siapapun yang tahu rahasianya bisa dalam bahaya." Dr. Siti mengangguk. "Kita harus lindungi saksi. Mulai malam ini, kirim orang berjaga di sekitar rumah Pak Darto dan Bu Sumi." Sore menjelang malam, Maya duduk di teras, menatap langit kelabu. Seekor burung gagak bertengger di pagar bambu, suaranya parau dan menusuk. Maya tersenyum tipis. "Pertanda buruk, tapi bukan untukku," gumamnya. Ia menegakkan tubuh, melangkah masuk ke rumah dengan langkah ringan. Di luar, awan menebal, dan petir menyambar jauh di timur. Malam itu, Pak Darto merasa seperti sedang diawasi. Angin berembus dari jendela, membuat tirai bergerak pelan. Ia bangun, menyalakan lampu minyak. Tapi tak ada siapa-siapa di luar. Namun dari balik pepohonan di kejauhan, sepasang mata tajam memperhatikannya diam-diam. Mata itu milik Maya dingin, tenang, dan penuh tekad. Fajar di desa Karangsari datang lambat. Langit berwarna kelabu, seolah enggan membuka hari yang baru. Embun masih menempel di dedaunan jati, dan suara ayam berkokok terdengar samar di kejauhan. Namun di rumah kecil milik Pak Darto, suasananya jauh dari tenang. Lelaki tua itu belum tidur semalaman. Di meja, lampu minyak menyala redup. Cahayanya bergetar diterpa angin dari jendela yang tidak tertutup rapat. Ia menatap pintu berulang kali. Setiap kali mendengar suara ranting jatuh atau daun tergesek, dadanya langsung berdegup. Ia tahu seseorang sedang mengawasinya. Sekitar pukul 6 pagi, terdengar ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Pak Darto hampir melompat dari kursinya, tapi suara dari luar segera menenangkannya. "Pak, ini saya, Pak RT Suyatno." Begitu pintu dibuka, wajah Suyatno tampak tegang. "Pak Darto, polisi minta Bapak datang ke Polsek siang nanti. Inspektur Agus mau bicara langsung soal kesaksian Bapak." Darto menelan ludah. "Apa sudah waktunya, Pak? Saya takut kalau Maya tahu saya yang ngomong." Suyatno menepuk bahunya. "Tenang, polisi akan jaga Bapak. Jangan pikir macam-macam. Sekarang yang penting kebenaran harus keluar." Sementara itu di Polres, Inspektur Agus Santoso tengah mempersiapkan rencana besar bersama Dr. Siti Ningsih dan 2 anggota penyidik. Di papan putih di ruangannya, tertulis besar-besar, "Operasi Pengungkapan, Maya Sari." "Mulai sore ini," kata Agus tegas, "kita tempatkan 2 anggota di rumah Pak Darto dan Bu Sumi. Jangan sampai Maya sempat mendekat. Malam nanti, kita panggil Maya ke kantor polisi dengan alasan pemeriksaan lanjutan. Kita butuh ia merasa aman agar tak kabur." Dr. Siti menatapnya, sedikit khawatir. "Tapi, Pak, kalau dia merasa terpojok, bisa-bisa dia bertindak di luar dugaan." Agus mengangguk. "Karena itu kita harus bertindak cepat. Semua bukti sudah cukup. Sekarang tinggal menunggu satu kesalahan dari dia." Sore menjelang malam,
Maya duduk di kamar Bu Sumi, menatap cermin dengan mata lelah tapi penuh resah. Di tangannya, ia menggenggam kalung kecil berbandul foto almarhumah Dewi. "Semua salah muka," bisiknya dengan nada getir. "Kalau saja kau tidak serakah, aku tak akan sejauh ini." Tiba-tiba dari luar terdengar langkah-langkah orang lewat di depan rumah. Suara sepatu polisi. Maya menajamkan pendengaran. Matanya langsung menyipit. Jadi mereka sudah mulai berjaga. Gumamnya. Ia tersenyum dingin. "Terlambat. Kalian pikir aku tidak punya rencana lain?" Menjelang maghrib, Bu Sumi yang baru selesai shalat terkejut mendapati Maya berdiri di teras dengan jaket hitam dan tas kecil di tangan. "Nak Maya, mau kemana malam-malam begini?" tanya Bu Sumi dengan nada cemas. Maya menatapnya sambil tersenyum samar. "Ke warung, Bu. Ingin beli sesuatu untuk tahlilan malam Jumat nanti. Tapi langit mau hujan." "Nak, besok saja." "Tidak apa-apa, Bu. Saya hanya sebentar." Sebelum Bu Sumi sempat menahan, Maya sudah melangkah cepat ke jalan, menghilang di balik kabut tipis yang turun dari sawah. Beberapa menit kemudian, Bribka Andri yang berjaga di pos pinggir jalan, melihat bayangan perempuan berjalan cepat ke arah kebun tua. Ia segera menghubungi Agus lewat HT. "Target bergerak, Pak. Menuju gubuk lama di tepi sungai." Agus berdiri dari kursinya. "Ikuti tapi jangan tangkap dulu. Kita harus tahu apa yang dia sembunyikan kali ini." Di kebun, udara lembab bercampur aroma tanah basah. Maya membuka pintu gubuk dengan kunci perak itu lagi. Masuk dan menyalakan senter kecil. Tangannya gemetar. Ia mengambil tumpukan kertas lama dari bawah papan lantai, dokumen warisan dan surat rumah orang tua mereka di Yogyakarta. "Ini nyawaku," katanya pelan. "Tanpa ini aku tidak punya apa-apa." Namun tiba-tiba dari luar, terdengar langkah kaki mendekat. Maya menoleh cepat. "Siapa di sana?" teriaknya, hening. Tapi langkah itu semakin dekat. Dari balik semak, Bribka Andri melihat bayangan Maya. Dengan mata membelalak, ia menekan tombol di HT-nya. "Pak Agus," dia gelisah. Sepertinya tahu ada orang mengintai. "Jangan dekat-dekat, tunggu aku datang," jawab Agus dari ujung sambungan. Namun sebelum Agus tiba, sesuatu terjadi. Maya keluar dari gubuk dengan tas di tangan, wajahnya tegang. Ia menatap ke arah pepohonan gelap dan berbisik pelan, "Kalau ada yang coba melawanku lagi, aku tidak akan ragu." Sementara di rumah, Bu Sumi memandangi langit yang mulai diguyur hujan deras. Perasaannya tak tenang. Ia berbisik sendiri, "Ya Allah, lindungi kami semua dari keburukan yang akan datang." Pagi di Polres Banyumas berjalan pelan tapi berat. Langit mendung, udara lembab, dan suasana di gedung pemeriksaan terasa tegang. Di ruang interogasi berukuran 4x4 meter, cahaya lampu neon putih menyorot dingin ke wajah Mayasari yang duduk tegak di kursi logam. Wajahnya tampak tenang, tapi mata itu tajam, penuh hitung-hitungan. Inspektur Agus Santoso masuk pelan, diikuti Dr. Siti Ningsih yang membawa map hasil forensik. Agus menatap Maya beberapa detik sebelum duduk di seberangnya. "Selamat pagi, Bu Maya," ucapnya dengan suara datar namun sopan. Maya tersenyum tipis. "Selamat pagi, Pak Inspektur. Saya harap pemeriksaan kali ini tidak terlalu lama. Saya sudah lelah menjadi bahan pembicaraan." "Tenang saja," balas Agus. "Kita hanya ingin meluruskan beberapa hal." Ia membuka map, memperlihatkan foto panci besar dari TKP. "Anda mengenali benda ini?" Maya menatap foto itu sekilas, lalu menjawab ringan, "Itu panci dari rumah kakak saya. Setahu saya, barang itu sudah lama di dapur." Agus mengangguk pelan. "Menarik, karena menurut hasil laboratorium, kami menemukan sidik jari Anda di bagian tutupnya." Senyum Maya sedikit menurun, tapi ia cepat menutupinya. "Saya sering membantu memasak kalau datang ke rumah Kak Dewi. Wajar kalau sidik jari saya tertinggal, bukan?" Agus tersenyum kecil. "Benar, tapi kami juga menemukan sidik jari Anda di bagian bawah panci, di tempat yang seharusnya hanya disentuh orang yang memindahkan benda panas dari api. Anda tahu maksud saya?" Keheningan mengisi ruangan. Dr. Siti menatap Maya, memperhatikan detak kecil di lehernya yang mulai cepat. Maya menunduk, lalu menegakkan kepala lagi dengan senyum yang dipaksakan. "Pak Inspektur," katanya lembut, "saya rasa ini salah paham. Saya kehilangan kakak saya. Sekarang saya dituduh membunuhnya. Apa tidak terlalu kejam?" Agus tetap diam, hanya menatapnya tajam. "Kami juga menemukan percakapan di ponsel Dewi. Anda menulis, 'Aku akan ambil bagianku, mau kau suka atau tidak.'
Itu dikirim hanya 2 jam sebelum ia terbunuh. Maya memejamkan mata, lalu berkata pelan, "Orang bertengkar biasa, Pak. Itu urusan keluarga." Agus mencondongkan tubuh ke depan. "Ya, tapi keluarga juga bisa jadi alasan orang membunuh." Suasana ruang itu semakin berat. Bunyi jarum jam terdengar jelas. Di luar, hujan mulai turun rintik. Dr. Siti membuka map lain, memperlihatkan hasil analisis bumbu dari panci. Zat penghilang bau yang ditemukan di masakan itu bukan bumbu dapur biasa. Zat itu biasa dipakai di industri kecil untuk menyamarkan bau daging rusak. Dan berdasarkan penyelidikan, toko yang menjualnya ada di Yogyakarta, tempat Anda tinggal. Maya menatap Dr. Siti dengan tatapan datar, lalu berkata pelan, "Apakah itu cukup untuk menjadikan saya pembunuh, dokter?" Agus mengetuk meja pelan, matanya tajam seperti bilah pisau. "Belum cukup, tapi ada satu hal lagi. Kami punya saksi. Seseorang yang melihat Anda pergi ke gubuk di pinggir sungai malam-malam membawa tas." Tubuh Maya menegang. Sekejap saja, tapi cukup untuk membuat Agus tahu ia telah mengenai sasaran. "Siapa?" tanyanya, cepat, nada suaranya meninggi. Agus tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. "Anda tidak perlu tahu, tapi kami tahu apa yang Anda sembunyikan di sana, dokumen warisan, surat tanah, dan foto lama keluarga. Semuanya sudah kami amankan." Maya menatap kosong beberapa detik. Lalu tiba-tiba tertawa kecil. "Hebat juga, Pak. Kalian menemukan semuanya. Tapi saya ingin tahu, kalau semua itu bukti, mengapa kalian belum menahan saya?" Agus berdiri perlahan, menatapnya dengan sorot penuh makna. "Karena saya ingin tahu satu hal terakhir, mengapa Anda membunuh kakak Anda." Senyum di wajah Maya perlahan hilang. Ia bersandar di kursi, menatap lampu di langit-langit, lalu berkata pelan tapi tajam, "Kadang orang harus mati untuk membuat yang lain merasa hidup." Dr. Siti menatapnya dengan ngeri. "Apa maksud Anda?" Maya menunduk, menyeringai kecil. "Kak Dewi selalu berpikir dia bisa mengatur hidupku. Sekarang lihat, semua orang justru mengingatnya lewat aku." Inspektur Agus menghela napas panjang. "Jadi akhirnya, kamu bicara juga." Namun Maya segera menatapnya lagi, kali ini dengan pandangan penuh tantangan. "Itu bukan pengakuan, Pak Inspektur. Itu hanya kebenaran dari versiku." Ruangan itu kembali hening. Di luar, hujan makin deras menampar jendela, seperti ikut menegaskan bahwa badai sebenarnya baru saja dimulai. Suara hujan di luar makin keras, mengguyur atap kantor polisi, hingga terdengar seperti ribuan jarum menembus malam. Cahaya lampu neon di ruang interogasi bergetar sedikit, menciptakan bayangan samar di dinding. Maya Sari duduk diam. Di depannya, Inspektur Agus menatap tanpa berkedip. Di sampingnya, Dr. Siti Ningsih memegang catatan, tapi tak menulis apapun. Matanya terpaku pada ekspresi Maya yang berubah-ubah, antara tenang, gelisah, dan nyaris pecah. Hening panjang melingkupi ruangan. Detik jam berdetak nyaring, memecah kesunyian. "Bu Maya," suara Agus pelan tapi tegas, "Anda tahu mengapa saya belum menekan tombol rekaman sekarang?" Maya tidak menjawab. Tangannya meremas rok hitamnya erat-erat. "Karena saya masih ingin mendengar dari sisi manusia Anda," lanjut Agus. "Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu." Maya mengangkat wajahnya perlahan. Di matanya ada kilau lelah bercampur amarah. "Manusia, ya?" ia berbisik. "Kalian semua suka bicara tentang kemanusiaan, tapi kalian tidak pernah tahu rasanya jadi bayangan seumur hidup." Dr. Siti menatapnya penuh empati. "Coba ceritakan, Maya." Mulai dari awal. Maya tertawa pelan, tawa getir yang terdengar seperti pecahan kaca. "Kak Dewi selalu lebih segalanya," katanya. "Cantik, disayang ayah, dipercayai ibu, dan akhirnya diwarisi semuanya. Rumah, tanah, bahkan nama baik keluarga. Sedangkan aku hanya sisa yang ditinggalkan." Ia menatap kosong ke dinding, suaranya semakin berat. "Saat orang tuaku meninggal, aku pikir setidaknya kami akan berbagi. Tapi Kak Dewi bilang, surat wasiat sudah jelas semua atas namanya. Aku hanya boleh menumpang. Kau tahu rasanya, Dok, tinggal di rumah orang tuamu sendiri tapi dianggap tamu." Agus menatapnya tajam tapi tetap tenang. "Dan itu membuatmu membunuhnya?" Maya mendengus. "Bukan sesederhana itu. Aku tidak pernah berniat membunuh malam itu. Kami bertengkar. Ya, Kak Dewi marah. Aku marah. Lalu dia bilang sesuatu yang tidak bisa aku lupakan.
Suara Maya bergetar. Dia bilang aku tidak pantas hidup karena hanya membawa malu untuk keluarga. Ruangan itu seolah membeku. Dr. Siti perlahan menurunkan pena yang hampir jatuh dari tangannya. Maya melanjutkan. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Dia menamparku. Aku terpukul, bukan karena rasa sakit di pipi, tapi karena akhirnya aku sadar. Aku tidak akan pernah cukup untuk siapapun. Aku mendorongnya. Dia jatuh. Kepalanya membentur meja dapur. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku panik. Aku menjerit. Tapi sudah terlambat. Dia tidak bergerak lagi. Agus menatapnya lama, mencoba mencari sisa kemanusiaan di balik pandangan kosong itu, dan setelah itu, tanyanya dengan suara nyaris berbisik. Maya mengusap air matanya. Setelah itu aku kehilangan kendali. Aku berpikir orang-orang akan menuduhku, menghukumku, menyebutku monster. Aku tidak mau mereka tahu aku lemah. Jadi, aku putuskan untuk menghapus jejak. Ia menatap Agus lurus-lurus. Dan kalimat berikutnya keluar seperti racun yang menetes pelan. Aku memotong tubuhnya, memasaknya. Aku pikir, kalau tidak ada yang tersisa, maka tidak ada yang bisa menuduh. Dr. Siti menutup mulutnya dengan tangan. Ngeri. Tapi Maya masih melanjutkan. Waktu itu, aku tidak merasa bersalah. Justru lega. Semua diam. Tidak ada suara Dewi yang memerintahku. Tidak ada mata yang merendahkanku. Tapi setiap malam setelah itu, ia menunduk, bahunya bergetar. Aku mendengar suaranya. Di dapur, di kamar mandi. Kadang aku mencium bau masakannya. Dan aku tahu, dia belum pergi. Agus menghela napas panjang. Menatapnya dengan campuran iba dan jijik. Maya, kau tahu bahwa dengan pengakuan ini, hidupmu tidak akan sama lagi. Maya mengangkat wajahnya. Matanya merah dan sembab tapi tetap dingin. Hidupku sudah tidak sama sejak malam itu, Pak Inspektur. Beberapa detik kemudian, Agus memberi isyarat. Petugas datang membawa borgol. Maya tidak melawan. Ia berdiri, lalu menatap ke arah jendela, di mana hujan terus turun deras. Lucu ya, katanya lirih. Dulu, aku hanya ingin orang mendengarkanku. Sekarang, seluruh desa mengingat namaku, tapi bukan karena siapa aku, melainkan karena apa yang kulakukan. Ketika dibawa keluar, langkah Maya terhenti sebentar di depan pintu. Ia menoleh ke Agus dan Dr. Siti. Jangan salahkan Seno, katanya pelan. Dia hanya orang bodoh yang terjebak dalam kebohonganku. Lalu ia melangkah pergi, meninggalkan ruang interogasi yang kini dipenuhi aroma logam dan dingin hujan. Dr. Siti menunduk, berbisik hampir tak terdengar. Kadang kebenaran datang bukan untuk menenangkan, tapi untuk menghancurkan. Agus mengangguk pelan. Tapi setidaknya, keadilan sudah mulai berjalan. Di luar, sirine mobil polisi meraung di bawah hujan. Dan di desa Karangsari, badai yang lama mengintai akhirnya benar-benar meledak. Hujan belum reda ketika mobil tahanan berwarna abu-abu berhenti di halaman Polres Banyumas. 2 polisi turun lebih dulu. Payung hitam terbuka lebar menutupi sosok perempuan berjaket tahanan yang diborgol rapi di tangan. Itulah Mayasari, kini tanpa riasan, tanpa senyum, dan tanpa perisai kebohongan yang selama ini menutupi wajahnya. Warga yang berdiri di seberang jalan hanya bisa menatap dari jauh. Beberapa menutup mulut, beberapa lain berbisik lirih, seolah tak percaya bahwa perempuan yang dulu mereka kasihi di tahlilan, yang sering ikut gotong royong di surau, ternyata menyimpan rahasia seteruk itu. Ya Allah, Maya, tega sekali kamu, bisik Bu Sumi, yang berdiri di bawah payung kecil bersama Pak Darto. Pak Darto hanya menggeleng pelan. Aku masih tidak bisa percaya, Bu. Selama ini dia tinggal di rumah kita suapi, kita doakan. Tapi ternyata, suaranya terhenti. Air matanya mengalir tanpa sadar. Di dadanya, ada perasaan campur aduk antara lega, takut, dan sedih. Lega karena kebenaran akhirnya muncul, tapi sedih karena rasa percaya yang dulu ia tanam kini hancur lebur. Di kantor polisi, Inspektur Agus Santoso menatap dari jendela lantai 2, memperhatikan proses penyerahan tersangka ke ruang tahanan perempuan. Di sebelahnya, Dr. Siti Ningsih menutup map berisi berita acara pengakuan dengan wajah muram. Pak Agus, katanya pelan, setiap kali kita menangani kasus seperti ini, saya selalu merasa ada sesuatu yang ikut mati dalam diri manusia. Agus tidak langsung menjawab.
Ia menatap hujan yang mengguyur halaman, lalu berucap lirih, "Benar, Dok. Tapi kadang, dari kematian itu juga, manusia lain bisa hidup lagi." Sementara itu, di ruang sel sebelah timur, Seno Prasetyo duduk memeluk lutut di pojok. Ia baru saja mendengar kabar bahwa Maya telah mengakui segalanya. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, wajahnya tampak sedikit lega, meski matanya masih sembab. Ketika Agus masuk, Seno langsung berdiri. "Pa, jadi benar, dia sudah mengaku?" Agus mengangguk pelan. "Ya Seno, semua sudah jelas. Kamu tidak bersalah. Kamu akan segera dibebaskan." Seno menunduk lama, lalu bahunya berguncang menahan tangis. "Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya pikir saya akan mati dianggap pembunuh istri sendiri." Agus menepuk bahunya lembut. "Kebenaran kadang datang terlambat, Seno. Tapi setidaknya dia datang." Di luar, berita penangkapan Maya menyebar cepat ke seluruh desa Karangsari. Dari warung kopi hingga surau, semua orang membicarakannya. "Dulu kukira Maya itu orang baik, sopan, sering bantu tetangga," kata seorang bapak tua sambil menyeruput kopi pahitnya. "Ya, begitulah Pak," sahut Pak RT Suyatno. "Kadang yang paling manis di luar justru menyimpan racun di dalam." Obrolan mereka diwarnai rasa ngeri, tapi juga rasa syukur karena misteri gelap yang menakutkan itu akhirnya selesai. Desa itu seperti bisa bernapas lagi setelah berminggu-minggu dicekam gosip dan ketakutan. Sore hari, ketika langit mulai terang, Bu Sumi datang ke kantor polisi membawa bekal nasi hangat untuk Seno. Ia menyerahkannya dengan mata berkaca-kaca. "Mas Seno, makanlah dulu. Kami semua di desa mendoakanmu. Kami tahu sekarang kamu bukan pelaku." Seno menerima bungkusan itu dengan tangan bergetar. "Terima kasih, Bu. Saya tidak tahu bagaimana membalasnya." Bu Sumi tersenyum, meski air mata menetes. "Balas saja dengan hidup yang lebih baik, Nak. Jangan biarkan kejahatan orang lain merusak hatimu." Malamnya, di ruang tahanan, Maya duduk sendirian. Lampu temaram memantul di lantai basah. Ia memejamkan mata, mendengar suara hujan yang kini berubah lembut seperti bisikan dari masa lalu. "Dewi," bisiknya lirih, "aku menang. Tapi kenapa rasanya seperti aku yang kalah?" Air matanya jatuh di lantai. Tidak ada lagi topeng, tidak ada lagi rencana. Hanya seorang perempuan yang akhirnya kalah melawan dendamnya sendiri. Di waktu yang sama, Seno duduk di pojok ruangan, menatap foto istrinya yang diberikan kembali oleh penyidik. Ia berbisik pelan, "Ratih, semua sudah selesai. Kau sudah mendapat keadilan." Lalu ia menatap langit-langit dan menutup matanya. Hujan di luar berhenti, menyisakan udara dingin yang menenangkan. Dan di balik semua luka, keadilan akhirnya benar-benar turun, bukan hanya untuk hukum, tapi juga untuk hati yang sempat hancur. Matahari terbit pelan di atas desa Karangsari. Kabut tipis masih bergelayut di atas sawah, burung-burung mulai keluar dari sarangnya, dan udara pagi membawa aroma tanah yang basah setelah hujan semalaman. Desa yang beberapa waktu lalu diliputi ketegangan kini tampak mulai pulih. Warga kembali menjemur pakaian, anak-anak berlarian di jalan tanah, dan suara ayam jantan menggema dari kejauhan. Namun di balik ketenangan itu, ada luka yang masih meninggalkan bekas dalam hati semua orang. Luka dari kisah dua saudara perempuan yang berubah menjadi musuh karena dendam dan iri hati. Di rumah sederhana di pinggir jalan utama, Seno Prasetyo duduk di teras dengan wajah tenang. Di hadapannya, secangkir kopi hitam mengepul. Sudah 3 hari, ia resmi dibebaskan dari tahanan. Nama baiknya dipulihkan oleh pihak kepolisian melalui pengumuman resmi di balai desa. Tapi meski bebas, rasa hampa masih menyelimuti hatinya. Ia memandangi sawah di depan rumah dan berkata pelan pada dirinya sendiri, "Kadang kebebasan tidak langsung membuat hati tenang. Ada bagian dari diri yang tetap tinggal bersama kenangan buruk." Tak lama, Pak RT Suyatno datang, membawa bungkusan nasi uduk dan 2 potong tempe goreng. "Mas Seno, sarapan dulu, jangan hanya kopi. Orang hidup harus tetap makan, harus tetap berjalan," katanya sambil tersenyum hangat. Seno menatapnya, lalu tersenyum tipis. "Terima kasih Pak RT. Kadang saya masih merasa semua ini mimpi. Seolah-olah Ratih masih akan keluar dari dapur, membawa teh seperti dulu." Suyatno menepuk bahunya pelan. "Ratih memang sudah pergi, Mas. Tapi kebaikannya masih hidup lewat orang-orang yang sayang padanya. Jangan biarkan kepergiannya sia-sia." Sementara itu di Polres Banyumas, Inspektur Agus Santoso menandatangani laporan terakhir kasus tersebut. Di sampingnya,
Dr. Siti Ningsih memandangi berkas itu dengan mata berkaca-kaca. Setiap kali kasus besar berakhir, katanya pelan, saya selalu berpikir, kenapa manusia bisa berubah begitu gelap hanya karena iri hati. Agus meletakkan pulpen dan menatap keluar jendela. Karena iri hati itu seperti bara kecil di dalam dada, Dok. Kalau tidak padam sejak awal, dia akan membakar semuanya, keluarga, cinta, bahkan nurani. Keduanya terdiam beberapa saat. Hanya suara kipas angin berputar pelan menemani. Di sisi lain, Bu Sumi dan Pak Darto kembali ke rutinitas harian mereka. Di halaman rumah, mereka menjemur pakaian sambil berbincang tentang hari-hari yang lalu. Kasihan Maya, ucap Bu Sumi lirih. Dia punya segalanya untuk berubah jadi orang baik, tapi memilih jalan yang gelap. Pak Darto mengangguk. Benar, Bu. Kadang manusia tersesat bukan karena tak tahu jalan pulang, tapi karena hatinya sudah menolak cahaya. Beberapa minggu kemudian, di rumahnya yang kini sepi, Seno mengadakan tahlilan 40 hari wafatnya Ratih. Warga berdatangan membawa nasi berkat, suasana khidmat dan penuh doa. Seno duduk di sudut, menatap lilin yang menyala di dekat foto istrinya. Di sana, Ratih tersenyum lembut dalam bingkai kayu coklat. Ketika acara selesai, Inspektur Agus datang menghampiri dengan pakaian sederhana. Saya sengaja datang bukan sebagai polisi, tapi sebagai teman, katanya. Ratih sudah tenang sekarang. Tugas saya tinggal memastikan desa ini bisa berdamai dengan luka. Seno menunduk, suaranya parau. Terima kasih, Pak. Kalau bukan karena Bapak dan Ibu Dokter Siti, mungkin saya sudah habis ditelan fitnah. Agus menggeleng pelan. Bukan kami, Mas. Ini semua karena Tuhan masih menunda kebenaran, tapi tidak pernah membatalkannya. Malam semakin larut, warga mulai pulang satu persatu. Di teras rumah, hanya tinggal Seno, Bu Sumi, dan Pak Darto. Mereka duduk dalam diam, mendengar suara jangkrik bersahutan. Mas Seno, kata Bu Sumi pelan, besok-besok kalau butuh teman, datang saja ke rumah, jangan sendirian terus. Seno tersenyum. Terima kasih, Bu. Saya akan belajar hidup lagi. Ratih pasti ingin saya begitu. Dari kejauhan, lonceng kecil di musola berbunyi pelan, menandakan waktu Isya. Angin malam berhembus membawa aroma tanah basah dan suara doa yang lirih. Seno menatap ke langit, di mana bulan sabit menggantung di antara awan tipis. Dalam hatinya, ia berbisik, Ratih, aku tak akan melupakanmu. Tapi aku juga tak akan berhenti hidup.